Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cindy. And back to me is Sofia. Meow. Yes. Akhirnya aku dikasih ilham juga, ada kemauan juga buat bikin video lagi. Karena kebetulan sekarang kita lagi EO extra off karena kemarin pas lagi Idul Adha tuh masuk kerja gitu. Dan karena siamnya kerja, jadi kita cuman Berdua di kosan aja. Kali ini gue mau bikin apa? Gue mau kasih ke kalian tips langgengnya hubungan pertemanan. Berguna banget nih buat kalian yang gagal dalam pertemanan. Wajib banget ngikutin kata-kata kakak Cindoy. That's right. Kata Cindoy. Nah terus gini, gue ngasih tips ke kalian itu bukan karena gue hubungan pertemanannya selalu mulus atau nggak pernah gagal, bukan. Justru gue juga pernah gagal dalam berteman dan makanya gue belajar dari kegagalan tersebut. Dan mohon maaf karena gue hanya bisa ngasih tips langgengnya hubungan pertemanan, belum bisa ngasih tips langgengnya hubungan percintaan. Karena dia violet, guys. Dia pacar belum waktunya. Oh, belum. Itu kan rahasia. Dan kalau kalian mau nanyain tips langgengnya hubungan percintaan itu harus sama Ii Sofia. Nanti deh next video aku udah berapa tahun pacaran? 8 tahun. 8 tahun. Gue udah Jomblo berapa tahun? lama banget, gak usah disebutin. Enggak, maksudnya 8 tahun pacaran, gak bosen kak? Apa lebih ya? 9 kali ya sekarang ya? Bodo amat, karena sekarang temanya pertemanan. Jadi kita masuk ke zona pertemanan. pembahasannya, oke. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari aku kalau aku bikin video lagi. Dan jangan lupa subscribe juga channel aku Iin Sofia karena di situ nge-share juga yang berguna deh intinya pokoknya bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa follow my Instagram @i.sofia @cindyfaus. Karena di situ kita nge-share OTD yang bisa jadi rekomendasi buat kalian juga. That's right. Gitu. Terus buat kalian yang mau nanya apapun itu bisa langsung DM aja. Ya, pasti kita balas. Jawab. Oke. Masuk ke tema. Nah, kali ini gue mau ngasih ke kalian 5 tips langgengnya hubungan persahabatan, ya nggak? Ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah saling percaya. Yes. Yang kedua adalah saling memahami. Yang ketiga saling terbuka. Yang keempat saling menegur. Dan yang kelima saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yes, that's right. Oke, masuk ke tahap pertama adalah saling percaya. Kalian wajib banget percaya ke sahabat kalian. Kalau kalian belum percaya ke sahabat kalian, berarti dia belum jadi sahabat. Iya. Masih sekedar teman, maybe. Ya nggak sih? Iya. Teman masih kayak samar, percaya atau enggak Ya gitu. udah sekedar udah kenal aja. Iya gitu. Nah, kalau sahabat itu harus saling percaya. Kak, gimana kalau misalkan gue udah percaya sama sahabat gue tapi sahabat gue nyanyain kepercayaan gue? Di situ yang pertama kali harus lo lakuin adalah tegur dia. Yes. Lo harus nanya. Lo kok gini bener apa enggak? Dengerin penjelasannya. Masalah lo mau menerima alasan dia apa enggak, itu terserah lo ke depannya gitu. Kalau misalkan dia udah ngejelasin, kata gue, wah, ini enggak patut maksudnya alasannya tuh nggak masuk akal, apa nggak ngebuat hati lu jadi kembali baik, ya udah di situ kalian bisa memutuskan tali persahabatan, tapi jangan memutuskan tali silaturahmi atau pertemanan, jangan sampai jadi musuh. Iya. Cukup ya udah, gue udah tahu dia udah nyanyiin kepercayaan gue nggak bisa terima, ya udah dari situ ya kalian berteman aja, sewajarnya aja. Iya, betul? sewajarnya, bener banget, jangan berlebih. Kayak kalau sahabat sama temen tuh beda banget pokoknya. Kalau temen gak bisa nindrim. Kalau temen tuh kelihatan yang baik-baiknya doang. Lingkup temen tuh kelihatan yang baik-baiknya doang. Kalau sahabat baik buruk udah lu harus, maksudnya kita saling gitu, ngerti. Baik buruknya kita udah saling tahu gitu. Dan kita nggak bakal ninggalin dia mau lu right. apapun juga. Kalau sahabat bedanya di situ. Jadi ingat, ketika sahabat lu nyanyiin kepercayaan lu, yang pertama harus lu lakukan adalah bertanya. Kemudian dengerin penjelasan dia. Masalah lu mau terima alasan dia apa enggak, itu terserah lu. Oke? Yang kedua apa, Dut? Saling memahami. Saling memahami. Kayak misalkan contohnya saling memahami atau saling pengertian. Gini, yang tadi. Sahabat kita nggak mungkin baik terus. Setiap Allah itu menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada baik, ada buruk, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, contoh,
Ndut nih kelebihannya baik banget dia gitu. Misalkan dia tuh nggak pernah perhitungan sama gua gitu. Misal kekurangannya adalah dia baperan. Misal ya, ini bukan berarti ini misal dia baperan. Nah, kita harus bisa paham. Wah, si Ndut baperan Kayak gini gini, nih. berarti gue nggak boleh kayak Nggak gini boleh sama gitu. dia. Jangan udah tau baperan lu masih lu kata aja, ya udah Nah, gitu. assalamualaikum. That's right. Tapi ya jangan lupa kalau emang dia sifatnya gitu, jangan lupa kita untuk meminta maaf. Nggak apa-apa marah di hari itu, tapi langsung minta maaf ya, sorry ya gue tadi gini-gini. Ya, intinya harus Supaya saling itu memahami. bakalan nambah sweetnya persahabatan menurut aku kalau kita saling maafin. Iya. Gini loh. Namanya berantem sama temen atau sama sahabat itu wajar, tapi inget jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau marah mendingan marah saat itu juga, abis itu kita maaf-maafan, yakin hubungan pertemanan kalian bakalan makin erat. Kayak gitu. Karena kita saling memahami. Oke, masuk ke tahap ketiga, Saling terbuka. Saling terbuka di sini bukan berarti lu gak boleh punya rahasia sama sahabat lu, bukan. Bukan berarti semua masalah pribadi lu harus lu ungkapin ke sahabat lu, bukan. Pokoknya masalah lu itu tergantung terserah lu. Lu punya masalah itu terserah lu. Mau lu bagi sama sahabat lu atau enggak itu terserah lu. Terus yang dimaksud saling terbuka di sini apa, Kak? Saling terbuka di sini adalah ketika ada yang lu nggak suka dari sahabat lu harus ngomong, beneran harus ngomong. Misalkan ini gini gue nggak suka, jangan sampai lu bicarain di belakang. Lu harus ngomong langsung. Lu gini gue nggak suka ya. Terus lu langsung abis lu ngomong lu minta maaf ya, gue ngomong kayak gini karena emang gue nggak, lu sahabat gue nggak mau ngomongin lu di belakang, jadi gue ngomong langsung to the point aja ke lu kayak gitu. Dan biar dia juga mikir jangan kayak gitu lagi. Nah iya, jadi saling terbuka di sini adalah ketika lu kesel sama sahabat lu, jangan sampai lu diem apalagi ngomongin di belakang. Itu Lu malah harus- bakalan makin hancur kalau kayak gitu. Itu bakalan ngancurin hubungan persahabatan kalian. Jadi kan harus ngomong langsung ke orangnya. Oke. Next, yang keempat, kunci Adalah dari langgengnya hubungan persahabatan adalah saling menegur. Menegur apa? Tentu saja ketika sahabat kita melakukan kesalahan, kalian harus tegur langsung dengan cara baik-baik aja. Lu kemarin gini nih ya, itu salah, lu nggak boleh kayak gitu. Pokoknya kalau kalian udah bisa saling menegur, itu berarti hubungan persahabatan kalian tuh udah makin erat, makin deket, yakin dah gua. Oke. Jangan sampai gue nggak berani negurnya, apalagi kalau itu buat kebaikan sahabat kita sendiri. Kita harus berani beneran dah. Ntar juga dia ngerasa kok, sahabatnya ngomong kayak gini karena itu sayang ke gua, dia tuh peduli ke gua gitu. Dan yang terakhir saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya, yang tadi gue sebutin, ada kelebihan, ada Kekurangan. kekurangan. Kita harus terima apa adanya sahabat kita gitu. Kelebihannya kita terima, kekurangannya juga harus kita terima. Jangan ngambil yang kelebihannya doang nih, kagak bisa begitu. Jangan sampai di belakang ngomongin kekurangannya dia, gak boleh. Gak boleh begitu. Boleh gitu. Jadi itu 5 tips. Belum. Iya benar, itu bener kan? Apalagi? Ya pembahasannya yang panjang dong biar Iya, tahu maksudnya kan gue ngomong dulu nih. Jadi itu 5 tips dari gue, 5 tips langgengnya hubungan persahabatan dari gue. Barangkali ada yang ngomong kayak gini, lu enak ya Kak Cindy, lu enak ngomong kayak gitu. Mungkin karena hubungan pertemanan lu selalu mulus, temen lu banyak, lu gak pernah ada masalah sama temen lu. Itu salah banget. Gue juga hubungan pertemanan gue gak selalu mulus. Gue juga pernah gagal dalam berteman. Dan gue juga pernah bikin kesalahan. Beneran. Semua orang Yang tadi gue sebutin yang 5 itu bukan berarti gue nggak pernah nggak pernah melanggar yang 5 itu ya. Gue juga pernah bikin kesalahan, tapi setiap gue udah bikin kesalahan, semua itu bakalan gue jadiin pelajaran. Gagalnya hubungan pertemanan gue sama orang lain itu gue jadiin pelajaran. Biar kedepannya, gue nggak boleh gini nih, gue gini nggak boleh nih, gue harus jaga omongan gue nih, gue harus jaga ucapan gue nih. Biar apa? Biar kegagalan dalam pertemanan nggak terulang kembali. Dan ketika gue bikin salah, ketika gue bikin salah sama dia, gue minta maaf, gue coba ngejelasin juga ke dia. Masalah dia terima atau enggak itu hak dia. Yang penting, dan itu hak dia, dan dia mau temenan lagi sama kita atau enggak itu juga hak dia, terserah. Yang penting apa? Jangan saling ngebenci aja, jangan jadi musuh aja. Ya udah gitu.
Jadi intinya gue ngomong kayak gini, ngasih tips ke kalian bukan berarti hubungan pertemanan gue selalu mulus dan gak pernah gagal. Yakin gue juga pernah gagal, dan gue jadiin semua itu sebagai pelajaran kayak gitu. Nah terus cara gue ketika gue punya masalah sama teman, gue udah minta maaf, gue udah ngejelasin, dan kalau misalkan dia masih marah sama kita, bahkan ada yang masih kayak suka nyindir-nyindir di sosial media, cara gue adalah tutup telinga, tutup mata. Berarti kalau di sosial media ya, tutup telinga, tutup mata. Karena apa? Karena kita cuma punya 2 tangan, kita nggak bisa nutup ribuan mulut orang lain, tapi kita bisa menggunakan kedua tangan itu untuk menutup mata dan telinga kita. Ketika kita sudah, dan kalau misalkan ini pasti sih sebenarnya bukan gue doang yang pernah ngalamin namanya sindiran di sosmed, bener gak? Pasti kalian semua pasti pernah, gue juga pernah. Ketika lu udah nggak kuat baca sindiran dari orang, terus pokoknya jangan sampai lu sindir balik. Kalau misalkan lu udah nggak kuat, lu bisa unfollow sosial medianya. Kalau misalkan contoh Instagram, lu bisa unfollow Instagramnya. Ingat, nge-unfollow Instagram bukan berarti nge-unfollow pertemanan. Pertemanan itu bukan soal follow menfollow, bukan. Karena terkadang orang yang saling ngebenci aja, mereka saling follow cuman buat mantengin story, mantengin postingan, buat nyari bahan gibah sama temen-temennya. Kayak gitu. Hebat bener kalian gak? Yang kayak gitu kelakuannya hebat lu. Kayak gitu ya, pokoknya Biar lebih gurih tuh ngegibahnya. pakai apa? Pakai micin. Intinya gitu, gue mau ngasih tau ke kalian kalau misalkan hubungan pertemanan itu bukan tentang follow nge-follow. Jadi kalau misalkan kita emang udah gak kuat nih, lagi ada masalah sama temen, terus dia sindir-sindiran, daripada kita sindir balik, mending kita unfollow aja udah, biar kita gak usah baca lagi, kita gak usah denger lagi. Kita gak unfollow bukan berarti kita mutusin pertemanan, kita gak unfollow bukan berarti kita benci sama dia, gak mau kenal lagi sama dia, bukan. Tapi buat biar keadaan tenang kembali, semua juga akan kembali seperti semula. Kalau misalkan emang ditakdirkan kita nggak bisa deket lagi, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ngebenci kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, gue yakin orang yang ngebenci kita, kalau kitanya diam, kebencian itu akan memudar dengan sendirinya. Kayak yang udah Ya udah Jadi, gitu. Tapi Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa beda dong, sih. nggak apa-apa nggak temenan di dunia maya, tapi di dunia nyatanya akur, di dunia nyatanya nggak ada masalah apa-apa, di dunia nyatanya temenan, nggak apa-apa. Ingat, pertemanan bukan soal follow nge-follow. Yes. Karena kadang yang musuhan juga saling nge-follow loh. Para artis haternya itu hater. Para artis hatersnya aja mereka tuh nge-follow, cuman nyari celah, nyari kesalahan. Hatersnya aja, oh Iya, dia tetap nge-follow pasti deh. Kalau nggak nge-follow juga dia tetap stalking. Buat apa? Nyari kesalahan orang itu kayak gitu. Oke, jadi nggak apa-apa nggak temenan di dunia maya, tapi kita tetap temenan di dunia nyata. Oke guys, apalagi? Ciki nggak tahu. Cukup sekian video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan hubungan pertemanan kalian selalu berjalan mulus, selalu langgeng. Dimanapun kalian tinggal, kalian dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kalian. Amin. Amin ya Allah. Kuncinya, jangan berhenti berbuat baik, jangan rugi menjadi orang baik. Karena dengan menjadi orang baik, yakin dimanapun lu tinggal, lu bakal selalu dikelilingin oleh orang-orang yang baik juga. Kalau lu dijahatin jangan dibales jahat. Kayak gitu. Ya biarin aja. Kita mah baik-baik aja sama orang. Oh ya, satu lagi, biar kalian dimanapun kalian tinggal, kalian dikelilingi oleh orang-orang baik, kalian selalu memiliki temen. Itu kalian jangan pernah memilah-milih temen, ya. Maupun Jangan dari fisik. Yes, Awas fisik, lu. fisik, ekonomi, apapun itu, jangan pernah pilih-pilih temen. Siapapun bisa jadi teman kita, tapi hanya beberapa orang yang bisa jadi sahabat kita. Itu tergantung kalian. Yang penting sama semua orang kita temenan. Di situ kita bisa menentuin mana yang cocok jadi sahabat kita, kayak gitu. Pokoknya jangan pernah memilih temen, ya. Apakah itu dari fisiknya, dari ekonomi, atau dari kayak misalkan kelakuan, sifat, segala macem. Jangan sampai kayak gini. Lu jangan temenan sama dia, dia mah orangnya gini, dia nakal orangnya, dia suka main malam orangnya, dia gini. Jangan pernah kayak gitu. Jangan pernah menilai orang dari luarnya aja. Kayak gue tuh temenan sama siapapun. Ini apa? Pokoknya jangan pernah ngeliat orang dari luarnya aja. Jangan sampai kalian
gue nggak mau temenan sama dia karena dia tuh anak malam, dia suka main malam, dia nakal, dia gini. Jangan, karena kita nggak pernah tahu kehidupan dia seperti apa, sebenarnya dalamnya dia seperti apa. Intinya kalian tuh bebas mau temenan sama siapa aja, masuk ke kalangan mana aja, ke kalangan yang baik, ke kalangan yang buruk, gak apa-apa. Yang penting kalian tetap punya prinsip sendiri. Ya kalau gue mau jadi baik tetap baik, mau gue temenannya sama yang kayak gimana pun, gue tetap kayak gini, gak ngerubah diri kalian kayak gitu. Bener gak? Bener banget sih. Aduh, kaki gue lagi kesemutan. Aduh, Jangan Cin, beneran sakit Cin anjing. astagfirullahaladzim. Ditit. Oke, sekian aja video dari aku. Mudah-mudahan kalian gak bosen denger bacotan dari aku, karena aku tuh emang orangnya bacot banget. Next aku bikin video apa lagi, tips apa lagi, kalian bisa komen di bawah atau kalian DM ke aku di Instagram. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ngasih masukan juga gak apa-apa, biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Oke? Oke. Terima kasih Isofia sudah nemenin aku. Sama Cayang juga. Bye bye, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.